Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puja dan puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Kemudian mari kita semua senantiasa menjaga dan mempertahankan serta meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla serta dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang cerah ini saya akan menyampaikan sebuah kajian singkat dengan judul Uququl Walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, yang diambil dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-kabiratu tsaminatu uququl walidain. Dosa besar yang ke-8 adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan, telah memerintahkan dan telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian semua tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah memerintahkan dan Tuhanmu telah menetapkan dan mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wabil walidaini ihsana. Ma makna ihsan? Ay birran bihima wa syafaqatan wa atfan alaihima. Yaitu ihsan maknanya adalah birran bihima, berbuat baik kepada keduanya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa syafaqatan, dan juga merasa iba, wa atfan alaihima, dan merasa sayang kepada kedua orang tua. Dari di antara makna berbuat baik kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada keduanya, merasa iba dan kasihan kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma. Ya, tatkala keduanya atau salah satu dari keduanya mencapai usia tua, usia lanjut, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff, ya, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Ma makna wala tanharhuma? Janganlah kamu membentak keduanya. Ai artinya la taqul lahuma bitabarrumin iza kabira wa asanna, ya. Wa yanbaghi an tatawalla khidmatahuma ma tawallaya min khidmatika ala anna al-fadla lil mutaqaddimi wa kaifa yaqa'u tasawi. Jadi makna wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya, ai la taqul lahuma bitabarrumin. Maksudnya janganlah kamu membentak keduanya, jangan mengucapkan sebuah kata yang kasar, yang menyakitkan, yang menyedihkan, ya bitabarrumin, karena disebabkan oleh rasa jemu, rasa bosan, rasa kesal kepada kedua orangnya. Iza kabira, apabila keduanya sudah berusia tua, wa asanna, dan berumur. Ya, ketika seorang anak memiliki bapak dan ibu yang sudah tua, maka di saat itu dia benar-benar ditekankan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama lewat ucapannya dan juga perbuatannya. Di antara bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua, ketika orang tua sudah berusia lanjut, sudah berumur, sudah mulai pikun mungkin, maka seorang anak benar-benar harus menjaga ucapannya kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai karena dia merasa sangat jemu, sangat bosan ya dengan kedua orang tuanya, dia mengatakan perkataan yang tidak baik, bahkan sampai membentaknya. Kata Allah SWT, wala tanharhuma, janganlah kamu membentak keduanya, ya, ketika keduanya sudah berusia tua dan berumur. Wa yambagi an tatawalla khidmatahuma, dan sangat patut bagi seorang anak untuk ya mengurusi kebutuhan kedua orang tuanya, mengurusi kebutuhan kedua orang tuanya, apa yang dibutuhkan dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari obat-obatan, dari tempat tinggal dan seterusnya.
ma tawallaya min khidmatika, karena keduanya sudah yang melayani kamu di waktu kamu kecil. Ala anal fadla lil mutaqaddim, walaupun demikian keutamaan tetap diperoleh bagi yang mendahului dalam berbuat baik, yaitu kedua orang tua. Ya, wa kaifa yaqaut tasawi, dan bagaimana mungkin terjadi at-tasawi, yaitu persamaan dalam berbuat baik antara orang tua dengan anak. Tidak mungkin seorang anak ya yang melakukan bakti kepada kedua orang tuanya, tidak mungkin dia bisa membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya ketika dia masih kecil. Jasa orang tua terlalu besar bagi seorang anak. Tidak mungkin seorang anak ya bisa melakukan suatu perbuatan yang menyamai jasa kedua orang tuanya tersebut. Tetap kebaikan orang tua lebih utama. Jadi seorang anak hendaklah dia melayani apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya, menyediakan dirinya untuk memenuhi melayani orang tuanya, baik untuk makanannya, untuk minumannya, untuk kesehatannya, untuk tempat tinggalnya dan sebagainya. Karena orang tua telah melakukan hal yang sama terhadap kita di waktu kita kecil. Keduanya sudah memberi kita makan, memberi kita minum, memberi kita tempat tinggal, memberi kita pakaian, menyekolahkan, mendidik kita, mengasihi kita dan sebagainya. Waqad kana yahmilani azaka rajiyaini hayataka. Keduanya ya membersihkan kotoranmu dalam keadaan berharap akan hidupmu. Ini di antara bentuk pengorbanan ya orang tua kita terhadap kita semua. Keduanya membersihkan kotoran dari diri kita ketika kita buang air besar. Siapa membersihkan di waktu kita kecil? Orang tua kita. Apakah mereka ketika membersihkan ya benci kepada kita? Tidak. Mereka sangat sayang. Kata penulis, rajina hayataka. Keduanya rajia ini hayataka. Keduanya berharap akan hidupmu. Wa anta in hamalta azahuma. Dan jika kamu, sedangkan kamu ketika kamu membersihkan kotoran keduanya, rajauta mautahuma. Sedangkan kamu ketika membersihkan kotoran keduanya, ya kamu berharap akan meninggalnya. Nah, ini perbedaan antara kedua orang tua dengan anak. Ketika kedua orang tua membersihkan kotoran dari anaknya, keduanya berharap agar anaknya hidup, agar anaknya berumur panjang, sehat. Namun ketika seorang anak melakukan hal yang sama terhadap kedua orang tuanya, mungkin membersihkan kotoran kedua orang tuanya, dia berharap orang tuanya ya cepat meninggalkan dunia yang fana ini. Ya. Summa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah SWT berfirman, wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia. Ucapkanlah kepada kedua orang tuamu kata-kata yang mulia. Jangan kata-kata yang menyakitkan, yang menyedihkan hati, yang membuat ibu dan bapaknya bersedih, yang membuat ibu bapaknya ya begitu kecewa dengan anak-anaknya. Suaranya tinggi, suaranya keras, lebih keras dari suara kedua orang tuanya. Ini sering kita lihat dalam kehidupan. Kata-kata kasar, ya, menghardik, membentak kedua orang tuanya. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, wa qul lahum qawlan karima, ucapkan kepada keduanya qawlan karima, ucapan yang mulia. Apa qawlan karima? Ay layyinan latifan, yaitu ucapan yang lemah lembut, ucapan yang halus, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang halus. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah kepada keduanya dirimu minar rahmah dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kamu ucapkanlah wahai Rabbku, kasihilah keduanya, yaitu ibu bapakku, sebagaimana keduanya telah mengasuhku di waktu kecil. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Rabb yang berhak untuk kita ibadahi hanya Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini juga menerangkan bahwa kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita dengan mengerjakan perintah-perintah Allah terhadap kedua orang tua kita dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla terhadap kedua orang tua kita. Apa yang Allah perintahkan? Berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan perkataan dan dengan perbuatan. Kemudian Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua kita, baik kedurhakaan dengan perkataan maupun kedurhakaan dengan perbuatan. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, dan hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan hendaklah kamu bersyukur kepada kedua orang duamu. Ilayyal masir, hanya kepada engkau, hanya kepada aku engkau dikembalikan. Ya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kita bersyukur kepadanya, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kita juga bersyukur kepada kedua orang tua kita.
ilayyal masir, dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semua sesuatu dikembalikan. Fanzur rahimakallah, perhatikan olehmu, semoga Allah mengasihimu. Kaifa qarna syukrahu ma bisyukrihi, bagaimana Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara syukur kepada kedua orang tua dengan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa syukur kepada kedua orang tua itu sangat besar kedudukannya, karena Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara perintah bersyukur kepada kedua orang tua dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yaitu dengan mengakui dalam hati bahwa semua nikmat yang ada pada kita hanya berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian mempergunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Allah Azza wa Jalla, dan lisan senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat Allah Azza wa Jalla. Bersyukur dengan kedua orang tua atau bersyukur terhadap kedua orang tua yaitu menaati perintah keduanya, menjauhi larangan keduanya, ya, selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Berbakti kepada kedua orang tua, melembutkan ucapan, memberi nafkah kepada kedua orang tua, mengasihi keduanya, itu adalah bentuk bersyukur kepada kedua orang tua. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla menggabungkan perintah bersyukur kepada kedua orang tua dengan perintah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa digabungkan? Karena besarnya kedudukan kedua orang tua di sisi Allah Azza wa Jalla. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Salasu ayatin nazalat maqrunatan bi salasin." Ada 3 ayat dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Abbas, yang turun digabungkan dengan 3 ayat yang lain, atau digabungkan dengan 3 kata yang lain. La tuqbalu minha wahidatun bighairi qarinatiha. Salah satu dari 3 tersebut tidak diterima jika tidak disertakan dengan kawannya, ya. Jadi kata Ibnu Abbas ada 3 ayat yang turun dalam Al-Qur'an dan ayat tersebut digabungkan dengan perintah yang lain. Nah, kalau satu saja dikerjakan yang lain tidak, maka yang dikerjakan itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ahaduhuma, yang pertama, qaulullah ta'ala, itu firman Allah Azza wa Jalla, ati'ullah wa ati'ur rasul, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada Rasul. Wa man ata'allaha wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Maka barang siapa yang hanya taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, tidak diterima darinya. Ini ayat yang pertama, yaitu ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Maka barang siapa yang hanya taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, seperti orang-orang yang hanya menerima Al-Quranul Karim, tidak mau menerima sunnah Rasulullah SAW, karena dia mengatakan sunnah itu zanni, sunnah itu tidak pasti benar, ya, karena hadis itu ada kemungkinan benarnya tidak 100%, dia hanya menerima Al-Quranul Karim. Nah, orang seperti itu, orang yang katanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, maka ketaatannya kepada Allah tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau orang taat kepada Allah harus taat kepada Rasulullah, seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian as-tsaniyah, itu yang kedua, qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa aqimus salata wa atuz zakata, yaitu tegakkanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Ya, faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Maka barang siapa yang mengerjakan salat dan tidak mau mengeluarkan zakat, maka tidak diterima darinya. Ini ayat kedua yang datang secara beriringan, ya, perintah yang pertama dengan perintah yang kedua, sehingga kedua-duanya harus dilaksanakan, yaitu ayat yang memerintahkan untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Maka barang siapa yang hanya mau salat tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, karena pelit, ya, maka tidak diterima ibadahnya tersebut. Asal satu ayat yang ketiga, qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, anishkurli wali walidaika, ya, yaitu agar kalian bersyukur kepada aku, kata Allah, dan agar kalian bersyukur kepada kedua orang tuamu. Nah, ini ayat yang ketiga, yaitu perintah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Faman syakarallaha wa lam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang hanya bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, maka ibadah syukur tersebut tidak diterima darinya. Waliza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain, fi sakhatil walidain. Oleh sebab itu Nabi bersabda, keridaan Allah terdapat pada keridaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ada 3 ayat yang datang secara beriringan dalam Al-Quran. Jika salah satu dari ketiga perintah tersebut dikerjakan, yang lain tidak, maka perintah yang dikerjakan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul.
Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kalau hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, ketaatan kepada Allah itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Jika ada orang yang hanya mau mengerjakan salat, tidak mau mengeluarkan zakat, maka tidak diterima dari orang tersebut ibadahnya. Yang ketiga, bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua, bersyukurlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Jika ada yang bersyukur hanya kepada Allah, tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, karena banyak juga orang yang ahli ibadah, ahli ketaatan, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada. Nah, orang seperti itu tidak diterima ketaatannya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi SAW, keridaan Allah itu terdapat pada keridaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Wa ani bin Amrin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, ja'a rajulun yasta'zinun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jihad ma'ahu. Ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW untuk meminta izin kepada Nabi untuk berjihad. Ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Dia datang untuk apa? Untuk memohon izin agar diizinkan oleh Nabi pergi berjihad. Berjihad bersama siapa? Bersama Nabi SAW. Ya. Faqala Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidat? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Orang tersebut menjawab, iya, masih hidup kedua orang tuaku. Qala fafihima fajahid. Rasulullah bersabda, maka tetaplah kamu bersama keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Mukharrajun fi sahihain, ya, di takhrij dalam as-sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia menceritakan ada seseorang pernah datang menemui Nabi SAW. Dia mohon izinkan untuk ikut berjihad bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, masih hidup kedua orang tuaku. Maka kata Rasulullah SAW, kamu tetap tinggal bersama kedua orang tuamu dan berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Bayangkan Rasulullah SAW mengungkapkan perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan berjihadlah, ya, dengan berbakti kepada orang tuamu. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua tidaklah mudah. Ya, sebagaimana halnya jihad, berat. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah, kepada agamanya, yang bisa melakukan, ya, ketaatan kepada kedua orang tua. Sama halnya dengan jihad. Jihad terasa berat oleh jiwa. Ya, begitu juga dengan berbakti kepada kedua orang tua terasa jihad, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Fanzur kaifa faddala birral walidain wa khidmatahuma 'alal jihad. Perhatikanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua dan melayani keduanya daripada jihad. Maksudnya jihad yang fardu kifayah hukumnya, bukan jihad yang fardu ain. Jadi berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada melakukan jihad yang hukumnya fardu kifayah. Wa fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam as-sahihain bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ketahuilah, maukah kalian aku beritahu, ya, tentang dosa besar yang paling besar. Rasulullah SAW, ya, menarik perhatian para sahabat dengan mengatakan, wahai para sahabatku, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar. Ya. Dengan demikian dosa besar bertingkat-tingkat. Apa dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar pertama adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam ibadah. Dosa besar kedua yang paling besar, wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka jangan sampai kita mengabaikan, ya, bakti kepada kedua orang tua kita, karena dia merupakan dosa besar yang paling besar setelah al-isyraku billah, setelah menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam ibadah. Jangan sampai kita yang ngaji setiap hari, setiap pekan, ya, yang hadir ke majlis ini, majlis itu, sementara orang tua kita abaikan, sementara orang tua kita cuekin, tidak diperhatikan kebutuhannya, bahkan tidak ditanyakan berita dan kabarnya. Dia sibuk, ya, dari satu pengajian ke pengajian yang lain, dari mengaji ke ustaz ini ke ustaz itu, tapi tidak memperhatikan kedua orang tua. Ya, benar-benar berhati-hati dari melakukan kesyirikan sekecil apapun, benar-benar dijauhi, dan itu memang benar. Tapi kita jangan lupa bahwa dosa besar kedua setelah dosa besar yang paling besar yang pertama al-isyraku billah, yang menyekutukan Allah. Dosa besar kedua yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua kita. Fanzur kaifa qarana al-isa'ata ilaihima
wa adamal birri wal ihsani bil isyraki. Perhatikanlah bagaimana Nabi SAW menggabungkan antara berbuat buruk kepada kedua orang tua dan tidak berbakti kepada keduanya, tidak berbuat baik kepada keduanya. Digabungkan dengan apa? Bil isyrak, dengan melakukan kesyirikan. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyamakan, atau bagaimana Rasulullah SAW menyamakan antara berbuat buruk, tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, disamakan oleh Rasulullah SAW dengan dosa melakukan kesyirikan. Tentu ini hal yang sangat berat dosanya kalau seseorang sampai melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Kita lihat zaman sekarang ini begitu banyak orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, mengabaikan kedua orang tuanya, tidak memperhatikan kepada orang tuanya, ya, dia hanya hidup dengan istrinya, dengan anaknya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya sakit, dia hanya peduli dengan keluarganya, tidak mau menafkahi kedua orang tuanya, bahkan membuat malu kedua orang tuanya dengan tindak tanduknya dalam kehidupan. Banyak kita lihat, bahkan melaporkan orang tuanya ke polisi, membawa orang tuanya ke pengadilan, ya, karena harta secuil yang dia ingin rebut dari kedua orang tuanya. Bahkan yang lebih kejam lagi, ada yang membunuh kedua orang tuanya. Nah, ini kita lihat pada zaman sekarang karena dha'ful iman, karena lemahnya keimanan, wal jahlu biddin, dan karena kejahilan terhadap agama yang sangat parah. Kemudian wa fi sahihain aydan, dalam sahihain juga, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mannanun wala mudminu khamrin. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga aqun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wala mannanun, dan juga orang yang mengungkit-ungkit pemberian, wala mudminu khamrin, dan orang yang merupakan pencandu khamar. Nah, jadi 3 orang yang tidak akan masuk surga, ya, kata Rasulullah SAW. Bagian ulama mengatakan maksudnya adalah tidak masuk surga, yaitu tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama-tama masuk surga, karena dia akan disiksa dalam neraka terlebih dahulu jika dia tidak bertaubat, membersihkan dari dosa-dosanya. Ya, siapa 3 orang yang tidak akan masuk surga? Ya, maksudnya tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama-tama masuk surga dari kaum muslimin. 3 orang tersebut adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, ini hati-hati. Orang-orang atau anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, benar-benar berhati-hati. Ancamannya luar biasa, dikatakan tidak akan masuk surga. Yang kedua adalah manan, orang yang memberikan sesuatu kemudian dia ungkit-ungkit pemberian tersebut. Ya, kamu dulu saya bantu makanan, minuman, pakaian, saya beri ongkos, saya yang sekolahkan kamu. Sekarang kamu sudah lupa dengan segala jasa saya yang saya lakukan pada zaman dahulu. Dia ungkit-ungkit terus pemberian tersebut. Dia anu bisa berhasil karena saya, fulan bisa berhasil karena saya bantu. Dia ceritakan terus-menerus. Kemudian wala mudminu khamrin, dan juga pencandu khamar. Pencandu khamar yang terus-menerus ketagihan terhadap khamar. 3 orang ini orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian orang yang mungkin-ungkit pemberian, dan juga orang-orang yang merupakan pencandu khamar. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini begitu banyak, ya, tersebar khamar di tengah masyarakat, termasuk diantaranya narkoba, narkotik dan obat-obatan. Begitu tersebar, dan dia bikin ketagihan, bikin kecanduan. Tidak mudah seseorang lepas dari benda-benda najis ini. Oleh sebab itu seseorang benar-benar berhati jangan sampai dia menjadi pencandu narkoba atau pencandu minuman keras. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Law alimallahu syai'an adana minal uf lanaha anhu." Jika ada satu kata yang lebih ringan daripada kata uf, maka Allah akan larang. Kata uf yaitu ungkapan untuk menunjukkan rasa kesal yang paling ringan dalam bahasa Arab. Kata uf dilarang untuk mengucapkan kepada kedua orang tua kita. Fala taqul lahum uf. Janganlah kamu mengatakan uf kepada kedua orang tuamu. Itu adalah ungkapan yang paling ringan untuk mengungkapkan rasa kesal seseorang dalam hatinya. Itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk diucapkan kepada kedua orang tua. Apalagi yang lebih berat dari itu. Allah melarang wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wal ya'malil aqu ma sya'an ya'mal falan yadkhulul jannah. Kalau ada kata yang lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jalla daripada kata uf, maka Allah larang. Maka Allah akan larang. Maka hendaklah orang yang durhaka melakukan apa yang dia kehendaki untuk dia lakukan, falan yadkhulul jannah, ia tidak akan masuk surga. Ini bahasa ancaman, ya. Wal ya'malil baru ma sya'an ya'mala falan yadkhulun nar,
Dan orang yang berbuat baik hendaklah dia melakukan apa yang dia lakukan. Silakan dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Falan yadkhulan nar, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-aqali walidayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah laknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini ancaman yang lebih besar lagi. Ya, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dilaknat maksudnya dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari rahmatnya. Oleh sebab itu kita lihat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kehidupannya selalu susah, kehidupannya selalu dalam masalah, kehidupannya selalu dalam problematika, ya selalu dapat masalah berat dalam kehidupannya. Itu adalah sebagai balasan mungkin yang dia terima dari sisi Allah Azza wa Jalla karena kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya. Wa qala alhamdulillah